Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan memberikan sedikit materi terkait hak milik atas tanah dan hak atas rumah susun. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Alma Safira dan teman-teman saya Maharani dan Audia. Oke, untuk pembicara pertama itu Maharani, dipersilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menjelaskan tentang sekilas hak milik atas tanah. Dan kenapa saya ingin menjelaskan sekilas? Karena di pertemuan yang sebelumnya, Bu Nur Putri sudah menjelaskan tentang hak milik atas tanah. Yang pertama, hak milik atas tanah menurut pasal 20 ayat 1 UPA adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Lalu dalam pasal 20 ayat 2 UPA, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Lalu subjek hak milik dalam pasal 21 ayat 1 dan 2 itu ada hanya WNI, yaitu berkewarganegaraan tunggal, dan yang kedua badan hukum yang ditetapkan pemerintah. Itu ada dalam PP nomor 38 tahun 1963 tentang penunjukan BH yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, yaitu Bank Negara, Perkumpulan Koperasi Pertanian, Badan Keagamaan dan Sosial. Selanjutnya, hak milik dapat dijadikan jaminan dengan dibebani hak tanggungan. Lalu jangka waktunya itu tidak terbatas. Nah, yang selanjutnya, hapusnya hak milik atas tanah pasal 27, yaitu A. Tanahnya jatuh kepada negara. Tanah yang jatuh kepada negara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18. Yang kedua, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Yang ketiga, karena ditelantarkan. Lalu, yang keempat, karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2. Yang B, tanahnya musnah. Selanjutnya, jenis-jenis hak atas tanah antara lain ada hak milik, hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak yang tidak termasuk dalam hal tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hal-hal yang sifatnya sementara sebagian disebutkan dalam pasal 53. Selanjutnya, lalu materi selanjutnya adalah hak tanah, hak atas rumah susun. Nah, dasar hukum hak atas rumah susun itu ada di UU nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun. Pasal 1 ayat 1 UU rumah susun, yaitu rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Alma Sabira. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang hak atas rumah susun. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 mengatakan bahwa rumah susun ini hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara atau hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk kepemilikan rumah susun ini, pemilikan atas suatu benda itu kalau menurut suatu benda atau bangunan itu dapat dimiliki seorang, dua orang atau lebih yang dikenal dengan istilah itu pemilikan bersama. Nah, di dalam KUH Perdata itu ada dua macam pemilikan bersama. Yang pertama itu ada pemilikan bersama yang terikat
Yang mana itu maksudnya ada ikatan hukum terlebih dahulu di antara pemilik benda bersama, misalnya harta perkawinan atau harta peninggalan. Nah, untuk yang kedua itu adalah pemilikan bersama yang bebas. Maksudnya itu antara pemilik bersama tidak terdapat ikatan hukum terlebih dahulu selain dan hak bersama menjadi pemilik dan suatu benda. Di sini ada kehendak bersama-sama menjadi pemilik atas suatu benda untuk digunakan bersama. Nah, bentuk pemilikan bersama ini itu menurut hukum Romawi disebut kondominium, yang penerapannya itu diatur dengan undang-undang. Nah, untuk menjamin pemisahan kepemilikan antara kepemilikan bersama dan kepemilikan perorangan itu menurut pasal 25 dan 26 Undang-Undang Rumah Susun, penyelenggaraan pembangunan yang membangun rumah susun di atas tanah yang dikuasai wajib memisahkan rumah susun atas satuan dan bagian bersama dalam bentuk gambar dan uraian yang disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sehingga itu memberi kejelasan atas yang pertama itu ada batas satuan yang dapat dipergunakan secara terpisah untuk perseorangan, lalu batas dan uraian atas bagian bersama dengan benda bersama yang menjadi hak masing-masing satuan. Lalu yang ketiga itu batas dan uraian tanah bersama dengan besarnya bagian yang menjadi haknya masing-masing satuan. Sistem kepemilikan rumah susun itu diatur secara terpisah dengan sistem kepemilikan rumah lainnya. Dalam halnya itu maksudnya hunian gitu, hunian satuan. Karakter hak milik rumah susun ini merupakan hak kepemilikan yang dapat dimiliki perseorangan dan badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Akan tetapi pemilikannya itu tidak terpisah dari kepemilikan bersama, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Rumah Susun pada pasal 46 mengatakan bahwa yang pertama itu hak kepemilikan atas sarusun atau satuan rumah susun itu merupakan hak milik atas sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Yang kedua, hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung itu berdasarkan atas NPP. Nah, hak kepemilikan perseorangan dalam suatu rumah susun adalah kepemilikan untuk ruangnya. Kepemilikan atas tanah pada satuan rumah susun merupakan kepemilikan bersama dari seluruh pemegang hak milik atas satuan bangunan rumah susun ini. Itu bukan merupakan kepemilikan perseorangan. Jadi sebagaimana yang dianut dalam asas pemisahan horizontal dalam UUPA. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Audi. Dipersilahkan. Oke, jadi selanjutnya yang akan dibahas adalah hak atas rumah susun. Nah, hak milik atas satuan rumah susun itu dinyatakan lahir sejak didaftarkan akta pemisahan dengan dibuatnya buku tanah atas setiap satuan rumah susun yang bersangkutan. Untuk itu, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilikan satuan rumah susun, kepada pemilik diterbitkan bukti kepemilikan yang kuat berupa sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau HMSRS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota Madia sebagaimana ketentuan dalam pasal 47, yaitu yang pertama, sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan atas tanah negara. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan diterbitkan SHM Sarusun. Lalu yang kedua adalah SHM Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut diterbitkan bagi setiap orang yang memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah. Lalu yang ketiga juga ada SHM Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang keempat adalah sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Dan yang kelima, SHM sarusun dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak kepemilikan perseorangan dalam suatu rumah susun adalah kepemilikan untuk ruangnya, di mana kepemilikan hak atas tanah pada satu rumah susun tidak sepenuhnya menganut asas pemisahan horizontal karena kepemilikan tersebut
merupakan kepemilikan bersama dari seluruh pemegang hak milik atas satuan bangunan rumah susun dan juga bukan merupakan kepentingan perorangan. Sebagaimanapun yang dianu dalam asas pemisahan horizontal dalam UU-PA. Dalam pengaturan UU-PA terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak milik atau HM dan hak guna. Lalu selanjutnya adalah hak atas rumah susun. Hak milik atas satuan rumah susun dapat beralih dengan cara pewarisan atau dengan cara pemindahan hak atas dengan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, di mana dilakukan dengan akta pejabat pembuatan akta tanah atau PPAT dan didaftarkan pada kantor agraria atau badan pertanahan kabupaten atau kota madya yang bersangkutan tersebut. Lalu, sertifikat rumah susun memiliki keistimewaan apapun. Keistimewaan yang yaitu apapun jenis tanah di mana rumah susun dibangun, sertifikat kepemilikan rumah susun tetaplah sertifikat hak milik satuan rumah susun yaitu HMSRS, jadi tidak ada perbedaan. Oke, jadi saya rasa sekian penjabaran atau presentasi yang bisa dilakukan oleh saya dan teman-teman saya. Kami mohon maaf atas kekurang dan lebihnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.